Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tasawuf dan dasar-dasarnya. Pada PowerPoint kali ini kami memiliki 2 poin diskusi. Yang pertama adalah pengertian tasawuf, yang kedua adalah sumber-sumber tasawuf. Untuk pengertian tasawuf secara lugawi atau bahasa, menurut Harun Nasution menyebutkan 5 istilah yang berkenaan dengan arti tasawuf, yaitu yang pertama adalah as-sufah atau orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Makkah ke Madinah. Mereka rela meninggalkan rumah, kekayaan, harta bendanya di Makkah untuk hijrah bersama dengan Nabi di Madinah. Yang kedua yaitu sof atau barisan, yaitu menggambarkan orang-orang yang selalu berada pada barisan terdepan dalam hal melakukan ibadah dan mengerjakan kebajikan. Yang ketiga yaitu sufi atau suci, yaitu menggambarkan seseorang yang selalu memelihara dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat adalah sofos, yaitu menggambarkan keadaan jiwa seseorang yang senantiasa kepada kebenaran. Yang kelima adalah suf atau kain wol, yaitu menggambarkan kehidupan sederhana dan hidup yang zuhud. Jadi, tasawuf adalah kesadaran murni yang mengarahkan jiwa secara benar kepada amal sahih dan kegiatan yang sungguh-sungguh, serta menjauhkan diri dari keduniaan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan perasaan hubungan erat dengan Tuhannya. Kemudian untuk pengertian tasawuf menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Al-Jurairi, yaitu memasuki ke dalam segala budi atau akhlak yang bersifat sunni dan keluar dari budi pekerti yang rendah. Yang kedua menurut Junaidi adalah tasawuf adalah bahwa yang hak adalah yang mematikan dan haklah yang menghidupkannya. Yang ketiga menurut Muhammad Ali Al-Qasab, tasawuf adalah akhlak yang mulia yang timbul pada masa yang mulia dari seseorang yang mulia di tengah-tengah kaumnya yang mulia. Jadi tasawuf adalah upaya untuk melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia. Hal itu dilakukan guna tercermin akhlak yang mulia dan senantiasa pelakunya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber-sumber tasawuf. Di kalangan para orientalis barat biasanya dijumpai pendapat yang mengatakan bahwa sumber tasawuf itu ada 5, yaitu unsur Islam, unsur Masehi atau agama Nasrani, unsur Yunani, unsur Hindu-Buddha, dan unsur Persia. Unsur Islam. Secara umum ajaran Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah, jasadiyah, dan kehidupan yang bersifat batiniah. Pada unsur kehidupan batiniah itu kemudian lahir tasawuf. Unsur kehidupan tasawuf ini mendapat perhatian yang cukup besar dari sumber ajaran agama Islam, Al-Quran dan Al-Sunnah, serta praktek kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Unsur luar Islam. Para orientalis barat menyimpulkan bahwa adanya unsur luar Islam masuk ke dalam tasawuf itu disebabkan karena secara historis agama-agama tersebut telah ada sebelum Islam. Bahkan dikenal banyak oleh masyarakat Arab yang kemudian masuk Islam. Adanya unsur luar Islam yang mempengaruhi tasawuf Islam itu merupakan masalah akademik, bukan masalah akidah Islamiyah. Karenanya boleh diterima dengan sikap yang sangat kritis dan objektif. Unsur Masehi atau Nasrani. Bagi mereka yang beranggapan bahwa tasawuf berasal dari unsur Nasrani, mendasarkan argumennya pada 2 hal. Pertama, adanya interaksi antara orang Arab dan kaum Nasrani pada masa Jahiliyah atau masa Islam. Kedua, adanya segi kesamaan antar kehidupan para asketis atau sufi dalam ajaran cara mereka melatih jiwa dan mengasingkan diri dengan kehidupan Al-Masih dan ajarannya, serta dengan para rohib ketika sembahyang dan berpakaian. Unsur Yunani. Perkembangan tasawuf ini baru dalam taraf amaliyah atau akhlak dalam pengaruh filsafat Yunani. Maka uraian-uraian tentang tasawuf itu pun telah berubah menjadi tasawuf filsafat. Jika diperhatikan, memang cara kerja dan filsafat itu adalah segala sesuatu diukur menurut akal pikiran. Tetapi dengan munculnya filsafat aliran Neoplatonius menggambarkan bahwa hakikat yang tertinggi hanya dapat dicapai lewat yang diletakkan Allah pada hati setiap hamba setelah seorang itu membersihkan dirinya dan pengaruh materi. Unsur Hindu-Buddha. Tasawuf dan sistem kepercayaan agama Hindu memiliki persamaan, seperti sikap fakir.
Darwis Al-Birawi mencatat adanya persamaan cara ibadah dan muhajadah pada tasawuf dan ajaran Hindu. Jika ajaran tasawuf itu berasal dari Hindu Buddha, berarti pada zaman Nabi Muhammad telah berkembang ajaran Hindu Buddha itu ke Mekah. Padahal sepanjang sejarah belum ada kesimpulan seperti itu. Unsur Persia. Sebenarnya Arab dan Persia memiliki hubungan sejak lama, yaitu pada bidang politik, pemikiran, kemasyarakatan, dan sastra. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tasawuf itu bersumber dari ajaran Islam itu sendiri, mengingat yang dipraktikkan Nabi dan para sahabat. Hal ini dapat dilihat dari asas-asasnya, semua berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tasawuf itu sebenarnya inti agama ajaran Islam, dengan berbagai pertimbangan berikut. Yang pertama, bahwa kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat nanti yang kebahagiaannya amat bergantung kepada selamatnya rohani manusia dari perbuatan dosa dan pelanggaran. Yang kedua, bahwa kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan di dunia ini sebenarnya terletak pada ajaran ketenangan batin yang dihasilkan dari kepercayaan pada dan ketundukan pada Tuhan. Yang ketiga, bahwa dalam perjalanan hidupnya, manusia akan sampai pada batas-batas di mana harta benda, seperti tempat tinggal yang serba mewah dan lain sebagainya tidak diperlukan lagi, yaitu pada usianya sudah lanjut yang ditandai dengan kelemahan fisik, kurang berfungsinya panca indera, dan kurangnya selera terhadap berbagai makanan. Dengan melihat sebagian kecil dan keuntungan yang ditawarkan oleh tasawuf ini, maka tidak ada alasan untuk tidak menerima tasawuf sebagai bagian dari ajaran Islam. Bahkan ia harus diletakkan pada barisan yang paling depan dalam menyelamatkan kehidupan manusia dari bahaya kehancuran dunia dan akhirat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, semoga bermanfaat.